mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik aja kami balik di acara Bala Kabar Lamo. Kini kita membahas kabar yang pernah terbit tanggal 4 November ya. Iya, tanggal 4 November di tahun 2020 lah. Itu tentang Kualo Kinari. Iya, Kualo Kinari. Kualo Kinari. Judul panjangnya Kualo Kinari saja. Iya, Kualo Kinari. Kualo Kinari ya. Periodenya itu sekitar 700 Masehi. Iya, 700 Masehi. Iko termasuk kabar tarikh jo. Iya, kabar tarikh jo. Itu sado ya camih lo wak dia. Tepan gua wak dia mikir kabar tarikh lo. Itu sistem mana yang dibahas si Koko? Sinan tuh yang dibahas tuh perjalanan rantau orang Kinari ke Nagari Bayang. Orang Kinari yang di mana kok kini Yang di Solo. Di Solo Kebun Tiga Baleh. Kebun Tiga Baleh. Orang Kinari di Kebun Tiga Baleh. Ya, iya. Itu A-nya yang diceritakan di sini untuk apa? Mulailah. Jadi kita mulai nak. Mulai selai. Zaman sesuatu ketika zaman Kualo Kinari ko. Saudagarnya dahulu tuh nanyo sabui di sini tuh kalau untuk berdagangnya zaman itu tuh kan. Aduh nambah namo nagarinyo si Gilincin Ase-Asai. Gilincin Ase-Asai ku nagari Cino nah. Ase-Asai iya. Itu kata lain orang kamu nyambi orang nagari Cino tuh. Tibo ke Siko. Tibo ke nagari itu. Iya. Aduh jo nambah namo nagari si Kipang-Kipang. Mana kok orang nagari Thailand kini tah. Kipang. Beda di Siam tuh. Beda Siam tuh. Beda tuh ya Kipang. Itu nagari Siam kalau jadi orang tuh ke Siko badagang. Pai badagang kemarin itu dulu. Batuka. Cikincin, si kasai. Pai badagang ke nagari Kualo Kinari. Kualo kan maksudnya Kuala artinya. Bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan itu tuh. Di mana tuh tempat ini tuh? Di nagari Muaro Bayang. Bayang arah Katih tuh masuk ke dalam sekete itu kan. Di sana kan ada nagari Pinang Waliri namanya itu. Di sana tuh dulu nama Kualo. Berarti masuk kapal ke dari Lawi ke dalam. Masuk ke dalam tuh. Di sana tuh tampil batuka barang-barangnya. Dekat anu mako banamo Kualo Kinari. Bayangko secara adanya kan rantau de orang Kinari. 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 Kinari yang dari Solo. Dari Solo. Di sana tuh kan ada sabu Kinari. Muaro Paneh, Joko Tuanau. Tuh rantau orang nanti go tuh nagari nanti go tuh. Daerah yang tigo tuh ke Bayang. Iya. Dek nan urang batigo ko lah saling marabut kekuasaan ke batiku itu tuh. Di daerah di Bayang ko. Bayang tuh. Yo. Ado nambah namo di sinan tuh di pulu-pulu itu nang rajonya banamo Datu Rajo Lelo. Ratu Rajo Lelo tuh. Ratu Rajo Lelo ko lah na menguasai bandar-bandar ko nan aduh di negari Bayang sadoe kan. Untuk orang batuka-tuka barang ko segala macam. Untuk memasok barang biasanya kan dari Kebun Tiga Baleh itu dulu kan barang dikirim ke negari Bayang dulu tuh. Sinan na bandar na Padang dulu tuh. Berarti orang Sigincin Ase-Asai ko. Sigincin Ase-Asai ko tadi ko masuk dari pantai barat ke? Masuk dari pantai baratnya dulu tuh. Pantai barat maksudnya Sigincin Ase-Asai. Sigincin Ase-Asai. Namanya dekat mungkin Buddha. Tapi kalau waktu kekiniannya mungkin daerah Cino kini ya. Negeri Cino kini itu. Satu daerah di RRT di Cino. Nagari Sincian gitu orang ki. Xinjiang. Iya. Mungkin orang daerah situ orang Iya. Karena orang kayak itu tetap menyebutkan nagari Sincian Ase-Asai itu nagari Cino. Jadi sistem periodenya di 700 Masehi, sistem kerajaan Kualo Sungai Nyalo ya. Hanya ketika itu tuh Kualo nampil yang kadang di zaman Kualo Kinari itu ada nama Kualo Sungai Nyalo namanya itu. Kualo Banda Mua. Banda Mua. Daerah Matu. Banda Mua kok kini nanti disebut daerah Mandeh kini itu Mandeh yang kawasan wisata Mandeh kini itu. Itu daerah Banda Mua namanya dulu tuh. Banda Mua. Maksud itu. Muar. Bahasa itu muar tuh, mual. Banda Mua. Itu Kualo Sungai Nyalo. Sungai Nyalo yang kini Sungai Nyalo kini Sungai Nyalo kini itu. Apa kini pelabuhan kini atau enggak tuh?
Yang diceritainnya tahun 700 Masehi. Nan pelabuhan kini tuh nan dikatakan Banamua tuh kini kan lah aduh pelabuhan tuh ledoh. Labih kan. Yang kan kini ada pelabuhan di Sungai Nyalo cik tuh. Yang orang nyebarang ke Sungai Pulau Setan ke apa-apa. Iya, pas di Sinan tuh Bana. Di situ cuma persisnya tuh tidak di Sinan. Iya. Tapi daerahnya memang daerah itu. Daerah Sungai Nyalo tuh ya. Sungai Nyalo kini itu. Iya. Itu mana mau nagari Kualo Sungai Nyalo. Itu tuh lah pelabuhan yang kadang-kadang dulu tuh zaman siswa tahun 700 Masehi itu ya, kisaran 700 Masehi ya. Sebelum dia land orang Rupi kan. Ada Portugis waktu itu. Sahabat beko masuk orang Rupi ya. Masuk orang Rupi karena ada beko. Iya. Jadi waktu itu tuh di Kuala Kinariko, di Kuala Kinariko datang orang dari Thailand, dari Cina tuh. Apa namanya? Galintin capek-capek. Si Galincin asai. Itu yang dari Thailand tadi? Si Nagari Kipang. Kau tak warna manggalan agak aneh deh warnanya. Banda itu orang awak dulu menyambutnya. Orang-orang daerah itu tuh. Kipang-kipang kok kira-kira kok kini daerahnya kok? Ada orang nama napsiran Nagari Tibet kini kok. Oh Tibet. Yang Vietnam kini bagaikan. Tapi nan orang kayak itu tuh merujuk kepada Nagari Thailand gitu. Iya, secara negaranya negara Thailand. Iya, tapi daerah-daerah Tibet. Tibet dia Tibet di Jakarta tuh. Tibet tuh di Jakarta. Tibet tuh nama itu dekat rumah lo mah. Ada Tibet namanya. Lagi di Jakarta aja. Iya. Jadi setelahnya menguasai, yang terjadi waktu itu di situ. Dek karena orang kok ada yang dulu karena masih ada jo politik perang dagang dulu kan. Jadi ketika ada Kuala Kinari ku orang Kinari yang menguasai ke bawah tuh dulu. Nan orang Muaro Paneh tuh agak rasu baa. Panehnya. Iya, juga paneh. Muaro Paneh kan. Aneh SD tuh dulu ke bawah kan. Dek karena yang menguasai ku lebih kepada Datuk Bangang Gindo Majolelo tadi itu kan. Diutus lo lah nak kemanakan masuk ke sini tu Banamo Raju Alam. Raju Alam misalnya. Anyo nan Gindo Majolelo ko bakuaso di Ulu Bayang. Di Ulu. Nan Datuk Raju Alam ko nyubit lo pelabuhan cik lai di bawah tu Bana kan. Oh di bawah Hulu tadi. Di bawah Hulu tu Bana. Itu nak sampai dah kateh lah. Itu dulu lah. Itu lo nyambil dulu di bawah lo. Akhirnya gadang nan di bawah ko jadi kan. Tinggal nan di atas. Yang di bawah tuh anak mau gini? Itu tuh Nagari Muaro Bayang gini tuh. Oh, Muaro Bayang gini. Muaro Bayang tuh. Dulu anak mau Kuala itu tuh. Kuala Pinang Baliri, Taluk Tempuruang namanya kecil. Taluk Tempuruang, Tempuruang. Iya. Taluk Tempuruang namanya dulu tuh. Tuh rentangannya masih 700 Masehi. 700 Masehi. Oh, berarti di Siko di kabarku dia tentang perseteruan orang yang orang-orang menguasai ketika itu tuh. Jadi maruntuhan Kuala Kinari. Maruntuhan Kuala Kinari. Jadi ketika itu tuh ada juga kan konflik di orang Kuala Bandamua bagai kan. Ada orang Kuala Sungai Nyalo dek karena Kuala Kinari ko pada abad ketika itu tuh datang lo lah ulama nang gadang mana kata gitu tuh. Abad ke-7 tuh itu. Abad ke-7 tuh. Banamo Tuanku Syekh Panjang Janggui. Dari Ulak Tanah Basah atau Nagari Tanah Basah ko dari Makkah kayak. Yo nama bagari basah. Tanah Basahnya sabi dulang kan. Datangnya ke sini tuh dek karena orangku banyak lo nan datang dari Arab gini itu kan, tahu Arab gini itu kan. Tambah rami lah kualo itu. Iya. Yo analah nak kualo Sungai Nyalo, nan kualo Bandamua ketika itu tuh lah mulai lo dikuasai dek masuk kadang situ Rupi balik sini tuh. Oh, masuk lo orang Rupi balik. Iya. Kau diancurnya orang Rupi. Orang Rupi ketika itu tuh. Itulah pasti teruan orang-orang tuh. Iya. Berarti di Kuala Kinari itu cerita tentang apa tuh ya perseteruan antara pembesar-pembesar yang ada di Pasisia ketika itu. Kini enggak ada apanya itu. Sisa-sisa kalau itu enggak. Masih ada, tapi di arah-arah ke pantai ke arah ke Bayang tuh kan. Masuk awak dari arah api-api. Tuh kan di sini tuh di Bayang tuh kan ada dua tuh. Jam air api-api cie. Iya. Air untuk Bayang nan kini kok cie. Muaro Bayang. Ya. Jadi Batang Bayang dia api-api ke sinan tuh. Jadi dari situ tuh kalau untuk ditelusuri ke Cenan tuh masih ada tuh peninggalan di tepi-tepi batang air tuh. Oh, masih ada nampak ya. Pupuk tangkaliangnya. Pupuk tangkaliang tuh beda lo tuh. Pupuk tangkaliang itu. Penyidik Mapo ya. Tidak itu deh ya. Tidak datang Syekh
Nan Panjang Janggui dari Ulak Tanah Basah. Ulak Tanah Basah kan masih dari Makkah. Dari Makkah. Ya. Membawa ajaran Islam pertama masuk ke situ tuh. Kalau dalam ketika itu jauh sebelum orang ke Barado, Syekh Panjang Janggui ko lah datang juga baru ulang-ulang, tapi lu menetap di negara. Lu menetap yang tuh kini abad ke-7 kau nyo menetap di daerah. Oh iya. Menyiarkan agama. Nah, mulai orang masuk. Berarti sebelum kau lah ada juga orang Islam di sini tuh. Ya. Di daerah Ulu Bayang tuh. Iya, Adunya tuh mendaki nyo katanya untuk menyebarkan agama Islam ke Iya. Berarti memang penyebaran Islam kau dari bawah tiba. Iya dari bawah. Dari Lawi tiba. Iya, kan ada kecil orang kan sarak mendaki ya. Adat menurun. Nah, itu nyampe adat dari atas tiba ke bawah. Iya. Dari bawah ke atas. Iya. Karena sebenarnya tujuan tempat pendakiannya itu. Siapa pendaki itu menurun dulu. Baru memang kata-kata ya. Kan. Jadi setelah menetap Syekh yang Panjang Janggui itu ada enggak perubahan atau yang dikajinya di Kuala Kinari itu? Jadi ketika pas masuk Syekh Panjang Janggui itu perubahan di Nagari Bayang tuh Hulu Bayang tuh kan. Di karena ada seorang ulama nan ada di sini tuh kebanyakan orang-orang nan ada di rantau banyak pi datang menuntut kaji ke sini tuh. Oh, pulang orang rantau deh. Enggak, orang-orang dari pesisir pantai dari jauh jauh tiba ke sini. Akhirnya dek karena banyak lah orang menuntut kaji ke sini, ini menjadi bandar pelabuhan itu tambah gadang. Iya, tambah rami. Tambah rami jadinya. Barakalami duduk setik rami itu deh. Kuala Kinari juga. Apalagi Kuala Bandar Mua di bawah. Bandar Mua di bawah. Kuala cek lain nama? Kuala Sungai Nyalo. Sungai Nyalo ya. Pada periode abad ke-7 tu ya. Abad ke-7 kini ndak ada orang leh. Kini ndak ada orang leh. Ini negara di Alang Garudo curang kan. Bisa sampai ya tuh aku mundurnya ada. Iya, ada. Ada buka mundur cerita itu tuh. Aku sampai mundur Kuala kok. Hilang saya masyarakatnya lah di sini lah. Iya. Masuk itu abad ke-7 ya. Datuk Syekh Panjang Janggui. Syekh Panjang Janggui. Syekh Panjang Janggui dari Ulak Tanah Basah tiba membawa menetap di situ. Menetap di sini. Ini tiba je tapi nyup pada orang-orang kasih. Iya, tiba balik lihat tiba balik. Itu ada enggak waktu itu peninggalan yang ditinggal dek Syekh Panjang Janggui ke di sana leh? Kalau untuk peninggalan di Nagari Bayang kini itu kan dulu Nagari Pulut-Pulut itu kini. Kalau secara untuk data keulamaan, tidak ada nampak dari dawa. Tapi karena nyola baralih perubahan ketika itu, ada yang dari sabui ulamanya yang lebih terkenal di Ulu Bayang tu, bernama Syekh Buyung Mudo. Syekh Buyung Mudo. Syekh Buyung Mudo. Itulah abek karena itu kan masih sama zaman-zamannya tuh, sama dengan zaman Syekh Burhanuddin. Abek kan ada orang memikirkan abek kan Nambaleh. Syekh Burhanuddin yang ulaan Syekh Burhanuddin ulaan. Berarti Syekh pokok sangkatan itu Syekh tadi? Syekh Buyung Mudo. Buyung Mudo. Buyung Mudo kan lebih banyak yang untuk peninggalan dan makamnya masih ada gini. Masih terjago sampai kini di daerah Bayang Pulut-Pulut. Kok sana ada waktu nih macam lihat peninggalan tuh udah tahu ke Bayang. Di Nagari Pulut-Pulut. Nagari Pulut-Pulut. Ini nagarinya Pulut-Pulut. Iya, Nagari Pulut-Pulut. Biko masih dapat ditemui di Sinan. Iya. Peninggalan itulah kelanjutan dari Syekh Panjang Janggui. Iya, nan ada di Nagari Ulu Bayang. Yang membawa datang duduk ke Kuala Kinari. Kuala Kinari itu. Menetapnya di Sinan dan memang majan agamo jadi Sinan. Iya, di Sinan tuh. Sebelumnya tiba pulang balik kan. Sebelumnya ya. Akhirnya menetapnya di daerah Sinan tuh. Itulah kejayaannya dulu apa tuh sana. Kuala Kinari itu. Kuala Kinari. Kini daerahnya Pinang Baliri ya. Iya, Nagari Pinang Baliri. Masih ada Nagari ya? Masih ada. Di Nagari Pinang Baliri kiro-kiro. Itu kami mempakiruan. Iya. Dakap mempakiruan karena data literatur yang baca kiro-kiro model itu tampaknya. Yang tak baca di Sinan. Awak ada orang lah jauh dari 700 ke 2020 aja. Tapi kalau untuk yang Syekh Angku Mudo masih ada peninggalannya masih banyak. Silakanlah sana main ke Sinan, cek di situ data-data yang masih tinggal. Demikian saya sana kabar kita tentang Kuala Kinari ko. Support taruih Marewai TV di acara kita kini ko Bala Kabalamu. Jangan lupa subscribe
Marewai TV dan juga ikuti cerita-cerita kabar di Penanggur Rimbun di kanal www.marewai.com. Demikian sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.